80. Di sini saya sedang berada di Mawar Mekar Farm, tepatnya di Gedong Karanganyar. Pada praktikum kali ini akan membahas anamnesa, pengamatan jarak jauh dan dekat, serta pengamatan fisik pada sapi. Anamnesa merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bertanya kepada pemilik hewan mengenai penyakit yang pernah diderita oleh hewan yang diperiksa. Anamnesa berisi sejarah hewan sebelum sakit, keadaan hewan saat sakit, serta kondisi lingkungan dan faktor pendukung yang ada. Nah, ini merupakan contoh wawancara yang dilakukan dengan pemilik ternak. Mungkin nama-nama penyakit yang pernah menyerang ternak di sini apa aja? Yang lokasi itu biasanya mastitis ya. Mastitis. Itu pernah menyerang di sini. Iya. Terus kalau yang umum itu D3 demam 3 hari, itu bisa pedet, darah, jantan, dewasa semua ya. Demam. Ya, D3. Terus ada penyu atau radang mata ya. Radang mata. Iya. Biasanya matanya kenapa itu? Matanya merah, berair, ya radang. Bisa berbuih nggak? Enggak, merah aja. Terus ada diare ya. Diare itu juga bisa menyerang pada semua umur. Terus penyu itu juga, radang mata itu juga semua umur bisa. Namanya tadi apa Pak? Yang radang mata tadi nama lainnya tadi? Penyu. Pingi ya? Ya. Coba dicari. Disebabkan oleh bakteri itu. Virus ya. Virus. Selanjutnya merupakan pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Jarak kandang dengan rumah sejauh 10 meter dengan keadaan lingkungan yang mendukung kegiatan peternakan. Peternakan ini juga memiliki sumber air sendiri dengan dibangunnya sumur, serta pembersihan pembuangan feses akan dibersihkan jika sudah penuh. Keadaan suhu udara dan tiupan angin panas saat kemarau, sehingga kadang dibuat setengah dinding supaya tidak panas dan terdapat sirkulasi udara. Bangunan kandang bersifat permanen dan atap bersifat semi permanen agar mudah saat adanya perbaikan. Terdapat tempat pakan dan minum yang sifatnya permanen, lalu pembersihan alas kandang 2 kali sehari. Namun, keadaan sekitar kandang tergolong kotor, terutama sisa-sisaan pakan yang berceceran dan tidak dibersihkan. Selanjutnya merupakan pemeriksaan status fisiologis tubuh, dimulai dengan gerakan nafas dengan cara meletakkan tangan di depan hidung dan dirasakan apakah ada hembusan nafas selama 1 menit. Selanjutnya merupakan pengukuran temperatur rektal dengan bantuan termometer. Termometer ini diletakkan di rektum sapi dan ditunggu sampai 1 menit. Termometer ini jika sudah mendapatkan hasil dari suhu rektum, maka akan berbunyi. Suhu rektal ya? Tahan dulu. Besok betul. 8,1. Ya. Selanjutnya merupakan pengecekan telinga sapi. Apabila suhu dari telinga sapi ini normal, maka menandakan bahwa ternak ini berada dalam kondisi sehat. Selanjutnya, bagian mulut sapi ini basah dan matanya berwarna putih cerah. Lalu ada juga pengukuran gerakan rumen yang berada di bagian perut sebelah kiri. Selanjutnya ada pengukuran denyut jantung yang berada di bagian kiri kaki depan. Lalu ada pengukuran gerak peristaltik di perut bagian kanan selama 1 menit juga. Kemudian ada pengukuran denyut paru-paru di bagian kanan kaki depan. Selanjutnya, pengecekan turgor kulit dengan cara mencubit kulit dan diamati apakah kulit cepat kembali ke keadaan semula atau tidak. Selanjutnya merupakan pengamatan ambing sapi. Ambing sapi ini
termasuk normal. Ambing yang normal merupakan ambing yang sejajar dan simetris. Selanjutnya merupakan pengamatan kelainan di permukaan tubuh. Dari pengamatan ini ditemukan adanya luka di perut sebelah kiri. Luka ini diduga disebabkan oleh lalat. Selain itu, dari pengamatan ditemukan kondisi permukaan kulit ini termasuk kotor. Dapat dilihat banyak kotoran yang menempel pada tubuh dan mengering, bahkan hampir seluruh bagian belakang sampai punggung bagian belakang. Keadaan seperti ini ditakutkan memudahkan bakteri masuk ke dalam tubuh sapi, terutama melewati ambing, sehingga akan menyebabkan penyakit terutama mastitis. Posisi dari ternak termasuk berkelompok dan memiliki aktivitas gerak yang cukup aktif. Posisi berdiri dari ternak ini normal dan tidak ada masalah dalam kaki, serta memiliki nafsu makan dan minum yang baik. Ternak juga tidak memiliki bagian tubuh yang tidak aktif bergerak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit pada ternak. Pada peternakan ini, kebersihan kandang dan lingkungan termasuk kurang karena banyaknya kotoran dan sisaan pakan yang berceceran dan tidak segera dibersihkan. Lalu, ada penampungan feses yang dibersihkan jika sudah penuh. Terdapat juga ektoparasit yang terlihat seperti lalat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.